Pak Hanafi, harapannya gimana nih Pak Hanafi ke depannya? Karena kan intensitas hujan ini baru awal. Padahal ini baru awal. Ini masih panjang ke depannya. Kira-kira harapannya ke depan seperti apa? Karena kita lihat awal saja sudah ada beberapa daerah yang terendam banjir di Kota Makassar. Silakan Pak Hanafi. Ya, jadi masyarakat kita harapkan menyadari daerah kita itu adalah daerah rawan bencana, terutama bencana hidrometeorologi ya. Jadi bulan-bulan Desember, Januari, Februari yang saya katakan tadi pantai barat yang kita waspadai ya. Kemudian masuk bulan Maret sudah mulai menuju ke bagian timur wilayah kita di Sulawesi Selatan, yaitu daerah Bone, Sinjai, Bulukumba, itu akan lebih kita waspadai dengan adanya daerah tersebut memasuki musim hujan. Kalau daerah pantai barat sih sebetulnya adalah bulan Januari dan Februari ya yang tetap harus kita waspadai. Jadi selama periode tersebut tetap kita minta masyarakat kita untuk berhati-hati dalam beraktivitas, berhati-hati terutama masyarakat yang ada di pesisir ya. Karena bersamaan dengan hujan yang cukup lebat di daratan, di pesisir pantai kita hingga ke laut juga ketinggian gelombang akan signifikan. Jadi mulai sekarang kami pantau wilayah perairan kita di Selat Makassar bagian selatan, kemudian wilayah Sabalana, wilayah Selayar, perairan Takabonerate, Teluk Bone bagian selatan. Ini kami pantau ketinggian gelombang signifikan sekitar 1,25 hingga 2,5 meter. Jadi ke depannya bulan Januari, bulan Februari kondisi yang seperti ini akan sering sekali kita hadapi di sekitar wilayah kita. Baik, terima kasih Pak Hanafi. Saya kembali ke Pak Mustari selaku Kepala Basarnas Makassar. Pak Mustari, ada yang ingin disampaikan terhadap pada masyarakat nih yang terdampak banjir, apa saja yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan pada saat seperti ini, Pak Mustari, silakan. Oh ya, terima kasih ya untuk himbauan kepada seluruh masyarakat ya. Berdasarkan informasi BMKG yang disampaikan, betul masyarakat harus waspada ya. Bila melihat tanda-tanda alam banjir, berpotensi banjir atau langsung segera mengungsi, melakukan pemindahan ke tempat yang aman. Kami Basarnas siap memberikan bantuan secara gratis ya 24 jam pada masyarakat yang membutuhkan proses evakuasi segera secara cepat, tepat dan aman. Kami siap seperti itu. Baik, terima kasih Pak Mustari. Terakhir Pak Junaidi, ada harapan-harapan yang ingin disampaikan terkait dengan kejadian yang menimpa warga sekitar daerah rumah Bapak, silakan. Harapan kami supaya bantuan dari pemerintah ya segera gimana supaya warga di sini tidak kekurangan seperti sekarang ini ya. Ada pun logistiknya itu ya masih minim ya sedikit gitu. Ya. Untuk pesan-pesan yang ingin disampaikan Pak Junaidi, silahkan. Mumpung ada Kepala Basarnas juga, ada BMKG juga, silahkan. Kayaknya itu aja Pak, karena Kepala Basarnas juga kan sudah ada nomornya, jadi kalau ada nanti panggilan darurat kami bisa hubungi ya Pak. Iya, insya Allah. Baik, terima kasih Pak Junaidi atas waktunya hari ini menyempatkan hadir di talk kita. Semoga di daerah Bapak ini tidak mengalami kejadian yang berulang kembali karena cukup banyak juga ya yang mengungsi nih Pak Junaidi pada hari ini. Iya. Sekarang di sini yang mengungsi itu ada ke 25 kakak. Belum yang kalau semuanya kan di sini dampaknya ini yang kena di sini ada kurang lebih 200 kakak di sini ya. Di wilayah kami di sini ya, di RT 5. Berarti masih banyak juga yang masih belum berada di tempat pengungsian begitu ya Pak Junaidi ya? Iya, bertahan di rumahnya masing-masing. Oke. Baik, terima kasih Pak Mustari, Kepala Basarnas Makassar yang sudah hadir menyempatkan waktunya hari ini menyempatkan informasi. Terima kasih sama-sama. Dan terima kasih juga dari BMKG Sulawesi Selatan Bapak Hanafi Hansa, Kepala Bidang Data dan Informasi yang sudah memberikan informasinya terkait dengan bagaimana intensitas cuaca ke depannya. Memang pemirsa kita tahu awal hujan ini memang terjadi di bulan Desember 2020. Tapi ini bukan akhir, melainkan awal seperti kata Pak Hanafi tadi. Jadi untuk intensitas hujan ke depannya masih ada dan masih cukup tinggi. Untuk para warga yang merasakan dampak banjir, mohon segera mengamankan barang-barang yang perlu diamankan, segera mengungsi.
dan segera hubungi Basarnas. Tadi kontaknya juga sudah ada jika memang ada keperluan yang mendadak yang ingin dibutuhkan oleh Basarnas sendiri. Baik, terima kasih. Saya Febrian pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.